Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Saya akan menjelaskan koneksi antar materi pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Saya Susi Yuniar, calon guru penggerak Angkatan 7 DKI Jakarta. Dengan fasilitator Bapak Fajar Purnomo dan pengajar praktik Ibu Sari Mulyani. Tujuan pembelajaran khusus. Yang 1. CGP dapat membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Yang 2. CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Menurut George Wilhelm Friedrich Hegel, education is the art of making man ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Maksudnya, melalui pendidikan kita diajarkan untuk memiliki kepekaan dalam tindakan, yaitu dengan mengetahui etika dalam berperilaku, berupa nilai, norma, dan moral yang menjadi pedoman dalam masyarakat. Menurut Bob Talbert, mengajarkan anak menghitung itu baik. Namun, mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what counts is best. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari? Menurut saya, kaitan kutipan di atas dengan proses pembelajaran yang sedang saya pelajari adalah mengenai kasus dilema etika. Sebagai seorang guru sering mengalami dilema etika dalam proses pembelajaran. Dilema dalam mengambil keputusan atau menyelesaikan materi atau pembinaan karakter murid. Dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin harus memperhatikan prinsip-prinsip sehingga berdampak positif bagi perkembangan murid. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Nilai-nilai dalam suatu pengambilan keputusan yang saya pegang adalah pengambilan keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan dan berpihak pada murid. Keputusan yang diambil harus mampu menuntun tumbuh kembang sesuai kodratnya. Keputusan yang diambil akan menentukan apa yang diperoleh murid dari pembelajaran yang dilakukan. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai pemimpin pembelajaran, maka harus dapat menuntun murid dan membimbing sesuai dengan kodratnya, sehingga dapat meraih keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Pengambilan keputusan harus berpihak pada murid. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Menurut Anda, apakah maksud kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Pembelajaran pada modul ini memberikan pengetahuan bagaimana mengambil sebuah keputusan yang berupa dilema etika atau bujukan moral, dengan memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal, tanggung jawab, dan berpihak pada murid. Kutipan tersebut merupakan dilema etika yang dapat diputuskan dengan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Apabila seorang pemimpin dihadapkan pada sebuah kasus dilema etika, untuk pengambilan keputusannya setidaknya harus berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka Pendidikan yang disampaikan, yaitu Ingarso Sungtulodo.
Sebagai seorang pemimpin, harus mampu menjadi teladan dalam mengambil keputusan. Ing Madyo Mangunkarsa, sebagai seorang pemimpin, harus mampu memberdayakan rekan sejawat, murid, dan lingkungan sekitarnya dalam mengambil keputusan. Tut Uri Handayani, sebagai seorang pemimpin, harus mampu mendorong kolaborasi dan meningkatkan kinerja rekan sejawat, murid, dan lingkungannya dalam mengambil keputusan. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Dalam 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir atau ends-based thinking, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, dan berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking, seringkali membantu dalam menghadapi pilihan-pilihan penuh tantangan yang harus dihadapi seorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri seorang pemimpin sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter, perilaku dalam mengambil sebuah keputusan. Nilai-nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid dapat digunakan untuk membuat keputusan berbasis etika. Diperlukan kesamaan visi dalam institusi sehingga prinsip-prinsip dasar dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan yang mendorong terwujudnya well-being dalam ekosistem pendidikan. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan PP atau fasilitator dalam proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian keputusan yang telah diambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu sesi coaching yang dibahas sebelumnya. Bimbingan yang telah dilakukan PP dan fasilitator telah membantu saya berlatih coaching dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan nilai-nilai kebajikan. Seorang guru harus mampu mengetahui dan memahami kebutuhan belajar murid serta kondisi sosial emosional. Pendekatan coaching dilakukan untuk menggali potensi coach dengan memberikan pertanyaan pemantik, sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan potensi dirinya. Dalam pengambilan sebuah keputusan, diperlukan teknik coaching. Coaching dapat membantu dalam pengambilan keputusan dengan tepat yang akan berpengaruh pada terciptanya ekosistem pendidikan yang kondusif, aman, dan nyaman, serta akan berpengaruh pada peningkatan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, khususnya masalah dilema etika. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, guru harus mampu memahami kebutuhan belajar murid serta mampu mengelola kompetensi sosial emosional yang dimiliki dalam mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, diperlukan kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri atau self-awareness, pengendalian diri atau self-management, kesadaran sosial atau social awareness, dan keterampilan hubungan sosial atau relationship skills. Sehingga diharapkan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara mindfulness. Dalam pengambilan keputusan, konsekuensi akan terjadi dan meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan. Guru yang memiliki kesadaran baik pasti menunjukkan integritas dan kejujuran dalam pengambilan keputusan. Pada akhirnya, keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Sebagai pemimpin pembelajaran, seorang guru penggerak mampu melihat permasalahan yang dihadapi, apakah permasalahan tersebut dilema etika atau bujukan moral. Dengan nilai-nilai yang dimiliki seorang guru penggerak,
yaitu inovatif, kolaboratif, mandiri, dan reflektif. Seorang guru penggerak dapat menuntun murid untuk mengenali potensi yang dimiliki, akan cenderung pada prinsip melakukan demi kebaikan orang banyak, menjunjung nilai-nilai atau prinsip dalam diri, dan melakukan apa yang kita harapkan orang lain akan dilakukan pada diri kita. Maka seorang guru penggerak akan dapat mengambil sebuah keputusan yang bertanggung jawab melalui berbagai pertimbangan dan langkah pengambilan serta pengujian pengambilan keputusan pada kasus yang terjadi. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita sering dihadapkan pada situasi di mana kita diharuskan mengambil sebuah keputusan. Namun, terkadang dalam pengambilan keputusan, terutama pada situasi dilema, kita masih kesulitan karena lingkungan yang kurang mendukung, bertentangan dengan peraturan, pimpinan yang tidak memberikan kepercayaan karena merasa lebih berwenang, dan meyakinkan orang lain bahwa keputusan diambil sudah tepat. Perbedaan cara pandang serta adanya opsi benar lawan benar. Untuk mengenal sebuah kasus itu benar lawan benar, saat mengambil keputusan maka kita harus mengidentifikasi kasus terlebih dahulu, terutama dilematika atau bujukan moral. Jika kasus itu merupakan dilema etika, sebelum mengambil keputusan kita harus mampu menganalisa pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian, sehingga hasil keputusan yang kita ambil mampu menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman bagi murid. Intinya, pengambilan keputusan yang tepat terkait kasus-kasus pada masalah moral atau pengambilan dan pengujian keputusan dapat dipastikan bahwa jika analisa kasus yang cermat sesuai dengan 9 langkah pengujian, hal tersebut akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan-tantangan dalam menjalankan pengambilan keputusan diantaranya adalah adanya pemikiran dari tiap individu atau kelompok yang berseberangan. Dalam sebuah institusi pasti terdapat kelompok yang pro dan kontra terhadap sebuah sistem yang dijalankan pemangku jabatan di sekolah. Seharusnya semua ekosistem yang ada di sekolah saling berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan bersama. Dalam benturan antar kelompok saling berkaitan dengan perubahan paradigma di lingkungan sekolah, yaitu individu lawan kelompok atau individual versus community, rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy, kebenaran lawan kesetiaan atau truth versus loyalty, dan jangka pendek lawan jangka panjang atau short term versus long term. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Membuat keputusan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid dapat diawali dengan mengetahui kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Jika kita sudah mengetahui ketiga unsur tersebut, selanjutnya kita dapat memutuskan strategi pembelajaran yang sesuai untuk mengakomodir kebutuhan belajarnya melalui strategi pembelajaran berdiferensiasi, baik konten, proses, atau produk. Jika keputusan yang diambil seperti metode, model, dan asesmen yang dilakukan sudah sesuai dengan kebutuhan murid, maka hal ini dapat memerdekakan murid dalam belajar dan murid dapat berkembang sesuai dengan potensi dan kodratnya. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Seorang pemimpin pembelajaran sudah seharusnya mengambil keputusan yang bijaksana.
Pengambilan keputusan yang memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal, tanggung jawab, dan keputusan tersebut seharusnya berpihak kepada murid agar kehidupan masa depannya dapat terpenuhi dengan baik. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Berdasarkan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya dan pembelajaran yang ada pada modul 3.1 ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengambilan keputusan kita haruslah berdasar pada 3 unsur, yaitu nilai-nilai kebajikan universal, bertanggung jawab terhadap konsekuensi, dan berpihak pada murid. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin setidaknya harus berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara dengan trilokanya, berdasarkan nilai dan peran guru penggerak yang dimiliki, berpedoman pada pembelajaran berdiferensiasi serta sosial emosional, serta memiliki keterampilan coaching yang baik dalam menjalankan langkah-langkah pengambilan keputusan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengajuan keputusan. Adakah hal-hal menurut Anda di luar dugaan? Pemahaman saya terhadap materi tentang konsep-konsep yang telah dipelajari di modul ini yaitu penerapan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengajuan pengambilan keputusan sebagai langkah awal untuk menentukan apakah masalah tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral. Sebuah kasus dikatakan dilema etika bila benar lawan benar dan bujukan moral bila benar lawan salah. Hal-hal di luar dugaan saya. Bila sebuah kasus ini sudah dipahami sebagai pelanggaran hukum, maka langkah-langkah pengambilan keputusan tidak perlu dilanjutkan karena sudah melewati uji legal yang menyatakan kasus tersebut adalah benar lawan salah atau bujukan moral. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Pernah, saat itu dilema etika yang saya alami berdasarkan paradigma individu lawan kelompok atau individual versus community. Saat itu saya hanya mengandalkan keputusan hasil akhir yang sekiranya tidak merugikan kedua belah pihak. Setelah saya mempelajari modul ini, ternyata sebuah kasus dilema etika perlu diselesaikan dengan langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan agar apa yang diputuskan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Perubahan yang ditimbulkan sebagai implikasi saya mempelajari modul ini bahwa saya telah memahami pengambilan keputusan tentang dilema etika atau bujukan moral yang harus berpedoman pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan. Sehingga keputusan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan, berpihak pada murid, dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sangat penting mempelajari modul ini sebagai seorang pemimpin, di mana sebuah keputusan yang diambil harus didasarkan beberapa pertimbangan, sehingga keputusan yang ada dapat dipertanggungjawabkan dan tidak salah langkah dan merugikan pihak lain. Materi modul 3.1 penting bagi saya untuk dapat menentukan kualitas dan efektivitas keputusan yang diambil sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.